Atau Vika? Iya kok tadi agak trouble aku ganti device, tidak ada suaranya. Ya, enggak apa-apa. Baca? Aku belum ada bukunya kok. Belum ada bukunya. Nah, Hee, Semarang banget, hee. Kita bacain lagi. Masa yang punya buku cuma kita berdua nih? Ayo dicari ya, Selasa ya, harus ada bukunya, ndak ada alasan ya toh. Nek sampai nggak nemu tuh ya nggak dicari. Terus tak beritahu, kalau dicari nggak nemu, beli. Iya kan? Nyari solusi tuh gampang, kadang-kadang tuh kita nyari solusi yang susah. Ya, yuk. Jika Anda akan bergabung dalam bisnis jaringan, jadilah yang profesional. Putuskan menjadi pro. Ada 3 tipe orang dalam bisnis jaringan. Saya sudah melihat dan menjadi ketiga tipe tersebut. Ketiganya adalah si peniru, si amatir, dan si profesional. Si peniru. Si peniru memperlakukan profesi ini bak selembar tiket lotre. Mereka berharap untuk meraup untung besar dengan usaha seminimal mungkin. Ketika pertama kali memulai, saya seorang peniru menumpang pada bantuan ayah saya dan mitranya. Saya bisa dibilang beruntung karena mendapatkan hasil lumayan yang terus membuat saya bertahan, setidaknya untuk sementara. Namun, saya kira Anda sependapat dengan saya bahwa berada di kategori peniru adalah ide yang buruk. Dalam hitungan 90 hari, saya pun meninggalkan kategori itu dan menjadi amatir. Si amatir berfokus pada banyak hal yang berbeda. Salah satu hal yang terus menjadi fokus perhatian selama saya menjadi amatir adalah keberuntungan. Saya sangat berharap untuk beruntung dan mengikat kontrak dengan distributor monster yang akan membuat saya kaya. Kita semua pernah mendengar kisah beberapa orang yang hidupnya berubah total dengan satu kontrak saja. Di kehidupan nyata, bahkan jika beberapa kisah itu benar terjadi, tidak menolong profesi kita dengan baik, karena menjadikan banyak orang menghabiskan waktu mereka untuk memimpikan kesuksesan besar tersebut. Hal kedua yang menjadi fokus saya saat masih amatir adalah tentang pemilihan waktu. Saya dulu selalu khawatir dengan pemilihan waktu. Apa saya masuk cukup awal? Bisakah saya menjadi pemegang jabatan tinggi termuda di perusahaan? Bagaimana pemimpin lainnya yang sudah berada di pasar lokal saya? Apakah di sana banyak pesaing? Apakah di sana cukup untuk mendapatkan momentum yang sebenarnya? Bagaimana dengan perusahaan? Apakah perusahaan itu terlalu besar? Apa saya melewatkan kurva pertumbuhan? Apakah perusahaan itu terlalu kecil? Saya terobsesi dengan gagasan pemilihan waktu. Hal ketiga yang saya perhatikan saat masih menjadi amatir adalah penempatan posisi. Apakah saya berada di organisasi yang tepat? Apa orang lain mempunyai posisi yang lebih baik dari saya? Mungkin saya tidak memiliki upline yang tepat. Apakah saya lebih baik kalau di tempat lain? Kemudian hal keempat yang saya pikirkan saat amatir adalah jalan pintas. Saya selalu mencari suatu celah. Metode promosi apapun yang tersedia selalu bersedia saya lakukan. Memasang iklan di koran? Oke. Memasang iklan lowongan kerja di sisi jalan? Ayo. Membagikan brosur di mall? Saya lakoni. Datangi rumah warga satu persatu? Boleh dicoba. Internet belum ada saat saya masih amatir. Coba bayangkan betapa gilanya saya jika melakukan seluruh taktik di internet yang bisa saya gunakan untuk menghibur diri. Maksudnya, setiap kali saya mendengar ada teknik pendekatan baru mengagumkan yang diajarkan siapapun di dunia ini, saya selalu mendalaminya dan mencoba mencari jalan pintas. Si profesional. Saya pun akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi profesional. Wikipedia mendefinisikan profesional sebagai seseorang yang dibayar untuk mengerjakan serangkaian tugas khusus dan menyelesaikan tugas tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Versi saya tentang pebisnis jaringan profesional adalah seorang pakar dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun organisasi bisnis jaringan yang besar dan sukses. Dalam profesi kami ada ungkapan yang malah berdampak buruk, bukan berdampak baik. Ungkapan itu menyebutkan, kebodohan yang digunakan lebih baik daripada pengetahuan yang disia-siakan. Inti dari ungkapan ini adalah lebih baik untuk menjadi orang bodoh yang bersemangat daripada menjadi orang cerdas yang apatis. Ungkapan itu mungkin benar, tetapi kenapa kita harus memilih menjadi salah satunya? Saya akan memberi contoh. Andai kata Anda harus dioperasi,
Di rumah sakit Anda menemui dokter Anda yang masuk dan berkata, "Saya sangat senang dapat mengoperasi Anda. Saya begitu bersemangat hingga sulit untuk tidur. Tidak ada orang di muka bumi ini yang sangat berniat membantu Anda melebihi saya." Anda menanggapi, "Wah, terima kasih dokter. Sudah berapa lama Anda mengerjakan operasi semacam ini?" Ia pun menjawab, "Ya, saya tidak pernah menjalani pendidikan apapun tentang operasi khusus seperti ini. Saya tidak pernah berlatih juga, belum pernah mengoperasi. Namun itu bukan masalah, karena saya sangat bersemangat." Nah, bagaimana perasaan Anda? Antusiasme memang bagus, tetapi pada akhirnya Anda harus mengawinkannya dengan keahlian. Dalam buku berjudul Outliers, penelitian Malcolm Gladwell menunjukkan bahwa butuh waktu kira-kira 10.000 jam praktek untuk mencapai tingkat ahli pada segala bidang. Dengan 4 jam per hari untuk latihan totalnya sekitar 7 tahun. Rumus itu juga berlaku dalam bisnis jaringan. Anda butuh sekitar 7 tahun untuk mencapai taraf kelas dunia. Kabar baiknya, profesi ini sangat bermurah hati. Anda bisa mendapatkan banyak uang selagi Anda belajar menjadi ahli. Rahasianya, jangan pernah berpuas diri. Jangan berhenti belajar selagi Anda mendapatkan uang. Saat saya mengambil keputusan untuk menjadi profesional, segalanya berubah. Saya berhenti berfokus pada keberuntungan, pemilihan waktu, penempatan posisi, dan jalan pintas. Saya bahkan berhenti berfokus pada uang yang saya dapatkan. Dunia saya berubah ketika saya mulai berkonsentrasi pada keahlian dan membuat komitmen untuk berlatih, berlatih, dan berlatih hingga saya menguasai keahlian tersebut. Hal lainnya yang terjadi saat saya memutuskan untuk menjadi profesional, mendadak kelompok saya mulai bertumbuh. Seolah-olah mereka dapat merasakan perubahan fokus dan komitmen saya untuk menjadi unggul. Mereka ingin menjadi bagian di dalamnya. Bayangkan masa dalam kehidupan Anda saat Anda berada di sekitar orang yang berkomitmen untuk unggul. Mungkin saja orang itu adalah guru, pelatih, bos, atau teman. Apa yang Anda rasakan? Menginspirasi, bukan? Anda akan mendapati diri Anda menjadi inspirasi bagi orang lain saat Anda membuat perubahan penting. Hasilnya, jika Anda ingin bergabung dalam profesi yang luar biasa ini, putuskan untuk menjalani ini dengan benar dan memperlakukan ini sebagai profesi. Jika Anda menjadi pro, ini bisnis yang luar biasa. Namun jika Anda bertahan sebagai si peniru atau si amatir, Anda akan berakhir menyedihkan. Saat ini Anda menyadari saya sering menyebutkan kata profesi. Saya sengaja melakukannya. Bisnis jaringan lebih dari sekedar proyek. Ini bukanlah industri, ini adalah profesi. Jika Anda melakukannya dengan tepat, profesi ini menjadi pilihan karir yang sesungguhnya. Profesi ini dapat membawa Anda keluar dari pekerjaan yang tidak menyenangkan menuju ke tempat yang penuh dengan kebebasan. Itulah alasan saya menamakan situs saya networkmarketingpro.com. Ini yang saya sampaikan kepada pengunjung situs setiap harinya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, harapan saya untuk kalian bahwa kalian memutuskan untuk menjadi pebisnis jaringan profesional, memutuskan untuk menjadi pro, karena profesi ini adalah fakta pasti bahwa kami mempunyai cara yang lebih baik. Ayo, sebarluaskan ini ke seluruh dunia. Saat situs ini diluncurkan pada 11 Maret 2009, sangat tidak banyak orang yang menyebut diri mereka sebagai pebisnis jaringan profesional. Kini hal itu tidak terjadi lagi. Jutaan orang mengubah cara pandang mereka terhadap bisnis kami. Saya bangga akan kenyataan itu. Saya menanti hari saat bisnis jaringan menjadi profesi umum yang biasa didengar. Saya seorang dokter, tapi saya juga seorang pebisnis jaringan profesional. Saya bekerja di konstruksi, tapi saya juga seorang pebisnis jaringan profesional. Saya seorang atlet, tetapi saya juga seorang pebisnis jaringan profesional. Semakin banyak orang mendengar kalimat itu, dunia akan menjadi semakin siap untuk jalan yang lebih baik. Anda bisa mendapatkan banyak uang selagi Anda belajar menjadi seorang ahli. Rahasianya, jangan pernah berpuas diri, jangan berhenti belajar selagi Anda mendapatkan uang. Seperti profesi lainnya, Anda harus mempelajari keahlian tertentu. Saya berharap saat ini saya sudah berhasil meyakinkan Anda bahwa bisnis jaringan adalah jalan yang lebih baik. Saya juga berharap saya berhasil menyampaikan maksud saya selanjutnya bahwa jika Anda ingin bergabung, jadilah seorang profesional. Maka tahap berikutnya adalah menyadari bahwa Anda perlu mempelajari beberapa keahlian. Namun, sebelum kita membahas keahlian tersebut, saya akan sampaikan berita baik untuk Anda. Tidak seperti kebanyakan profesi lainnya, pendidikan Anda tidak akan membutuhkan banyak dana. Anda tidak perlu mengambil pinjaman mahasiswa dan Anda sebenarnya juga dapat menghasilkan uang sembari Anda belajar. Sebagai tambahan, profesi ini tidak bias. Bahkan,
Profesi ini adalah peluang paling setara di muka bumi. Latar belakang, pengalaman, kontrak, usia, ras, atau jenis kelamin tidak akan menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan Anda dalam mempelajari keahlian untuk menjadi pro. Terakhir, profesi ini tidaklah rumit. Keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis besar dan sukses sangat bisa dipelajari. Anda akan menemukan betapa banyak orang yang termotivasi secara finansial membantu Anda dalam mempelajari keahlian tersebut. Ada 3 unsur dasar untuk bisnis jaringan Anda. Pertama, Anda mempunyai produk perusahaan tersebut. Jika beberapa orang berhasil memasarkan produk tersebut tetapi Anda tidak, bukan produknya yang jelek. Dengan kata lain, setiap orang di perusahaan Anda memiliki produk yang sama untuk ditawarkan kepada masyarakat umum. Yang kedua, Anda memiliki sistem pembagian bonus perusahaan. Jika beberapa orang menghasilkan banyak uang tetapi Anda tidak, jangan salahkan sistem pembagian bonusnya. Tidak ada sistem pembagian bonus yang berbeda antara pria dan wanita. Tidak ada satu sistem bonus berdasarkan perbedaan kelompok usia, latar belakang, pendidikan, atau warna kulit Anda. Sistem pembagian bonus berlaku sama untuk semua orang. Unsur ketiga, sekaligus yang terpenting adalah Anda sendiri. Anda adalah satu-satunya pembeda. Setiap orang mempunyai produk dan sistem pembagian bonus yang sama, namun yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan adalah Anda sendiri. Itu berarti saat ini, detik ini juga, Anda harus bertanggung jawab penuh atas bisnis jaringan Anda. Hari ini, tetapkan untuk tidak pernah menyalahkan siapapun atau apapun atas hasil Anda yang tidak memuaskan. Sebenarnya, saat ini terjadi wabah yang tengah berlangsung dalam bisnis jaringan. Orang-orang hanya suka menyalahkan upline, yaitu orang yang di atas mereka dalam struktur, atas segala masalah mereka. Andai saja upline saya melakukan ini untuk saya, atau melakukan itu untuk saya, hasilnya pasti akan lebih baik. Jika Anda berkomitmen untuk membangun organisasi besar dan sukses, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang penting. Saya ingin Anda mengucapkan selamat tinggal kepada upline Anda. Hubungi mereka dan sampaikan sesuatu seperti ini. Saya ingin berterima kasih atas peluang ini, saya menghargainya. Bagi saya sendiri, bergabung dalam bisnis ini sangat penting. Saya juga menghargai Anda yang sudah mengenalkan saya pada perusahaan yang Anda yakini dan kini saya yakini juga. Namun, mulai sekarang, menyangkut pengembangan bisnis saya akan menjadikan Anda sebagai sumber belajar, bukan sebagai contoh yang buruk. Saya mungkin terkadang menelpon Anda, jika Anda bisa menjawab itu bagus. Kalau Anda tidak bisa, tidak apa-apa. Saya akan membangun bisnis saya, dan saya memahami bisnis saya dimulai dan diakhiri oleh saya. Segalanya berubah saat Anda bertanggung jawab penuh atas karir bisnis jaringan Anda. Apakah Anda terkejut saat tahu hanya dibutuhkan 7 keahlian dasar untuk membangun bisnis jaringan dengan skala besar? 7, bukan 70. Setiap keahlian tersebut cukup mendasar, namun yang membuat saya selalu tercengang adalah betapa minimnya usaha orang-orang dalam mempelajari keahlian tersebut. Jika kelas bisnis jaringan ditawarkan sebagai mata kuliah di kampus, kelas itu akan menjadi yang termudah. Bisnis jaringan bukan sesuatu yang sulit dipelajari. Tetapi Anda akan senang mengetahui bahwa ini salah satu keahlian dengan bayaran tertinggi di dunia. Mari kita telusuri satu persatu keahlian tersebut bersama-sama. Jika Anda menjadi pro, ini bisnis yang luar biasa, namun jika Anda bertahan sebagai si peniru atau si amatir, Anda akan berakhir menyedihkan. Terus, atau stop dulu? Pas. Yuk kita bahas dulu yuk. Ah, ini saya bingung. Gimana bahas nih pada nggak punya buku. Ya segini aja deh. Dari apa yang Anda dengar, ada yang menarik nggak? Soalnya beda loh Ah, teman-teman. Kalau Anda punya buku itu beda, karena bisa dibaca ulang. Lalu saya sendiri, kalau sudah mulai ngulas ini kan saya baca-baca ulang kan. Makanya kalau nggak pegang buku, kita tuh nggak bisa dalam dapatnya. Yuk, siapa yang mau sharing? Nggak ada. mungkin kalau dari saya ya, Ya, ini kan di awal tadi ada 3 tipe ya. 3 tipe ini berarti kalau menurut Pak Juan ya dari pengalaman, apakah ini kayak sebuah siklus gitu ya? Memang orang tuh awalnya akan jadi peniru dulu, terus kemudian ketika dia mulai terinspirasi, dia mulai berubah jadi si amatir, dan kemudian baru jadi profesional gitu. ya. Jadi saya nggak tahu ya, nggak ya orang yang join minimal lah ya join di HD. Ah, mungkin tanya aja teman-teman di sini.
Teman-teman di HD ada nggak yang join di awal itu langsung pro? Kalau saya nggak, saya pun sebetulnya sama. Ya menarik sih Pak Ronald. Kayak siklus sebetulnya ya. Jadi awal ya niru kan. Jadi kita ini, saya lah lebih. Saya join di HD ya karena lihat upline kan awalnya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri bahwa niru. Ya sih, kayak siklus sih lebih tepatnya. Ya, nanti setelah apa namanya? Bentar, peniru itu definisinya hmm, Ya itu cuman ngikut-ngikut upline aja kan. ya, betul. Cuman ngikut aja, ya kan? Memperlakukan profesi ini bak selembar tiket lotre ya. Tapi memang itu jebakannya kan. Itulah kenapa teman-teman. Nah, ini juga sebuah pelajaran. Pada saat kita itu punya rekan baru yang mau jalan, langkah pertama bantulah mereka sampai punya penghasilan. Nah, ini menarik ya. Karena kita tahu bahwa rasanya kita semua di sini deh. Ada nggak? Gini aja deh. Siapa yang di awal merasa juga awalnya jadi peniru, kasih jempol atau ketik, ya kan? Saya pengen tahu nih. Yang awalnya tuh juga peniru, ya kan? Ya kan? Menurut saya sih sebetulnya semua sih. Ini cuman mungkin kalau lagi nggak standby, ya kan? Jadi awal itu memperlakukan profesi ini kayak selembar lotre kan. Jadi kalau nggak dapet, ya kita kita ngomong bahwa bisnis ini nggak jalan, ya toh. Bisnis ini bukan buat saya, ya kan. Tapi pada waktu dapat bonus itu kita mendapatkan sebuah euforia dan kita nih happy, ya kan. Nah, makanya karena kita tahu ini psikologisnya teman-teman, bahkan kita semua dulunya nih amatir, ya kan. Nah, berarti apa? Kalau kita punya rekan kerja baru, ini buat para upline, ya, segera dampingi sampai punya hasil itu. Jadi ditolak, enggak apa-apa, minimal ditolaknya berdua, ya kan? Sampai kapan? Sampai punya hasil itu. Karena apa namanya? Semua kita berawal dari peniru, ya kan? Nah, lalu setelah itu melangkah tuh menjadi amatir, ya kan? Jadi yang awalnya itu cuma keberuntungan, wah pas nawari saudara, kok mau, dapat bonus 500.000 kok lumayan, ya kan? Terus beralih ke amatir. Kalau amatir ini, hmm, bentar, Mungkin sebelum sampai amatir tuh Pak Juan, saya mungkin kalau gimana? mengingat-ingat Mungkin tadi tambahin ya, dulu, Pak Nana. ya saya dulu kalau saya ingat ya pada prosesnya itu. Nah ini mungkin ini sikap pola pikir buat teman-teman yang baru ya. Dibutuhkan percaya kepada upline. Ketika hari ini ya saya punya rekan-rekan yang baru gitu ya. Saya melihat perbedaan di antara yang percaya dan yang tidak percaya. Kalau yang percaya hari ini sudah bisa masuk ke siklus berikutnya. Tapi kalau yang nggak percaya, misalnya contoh, ikut training yuk, gitu ya. Buat apa? Ah, saya udah tahu. Saya dulu juga kerjanya marketing. Paling kan cuma suruh jual-jual produk kan. Suruhnya bisa lah. Apalagi cuma madu, gampang lah. Suruh beli buku. Ah, wong hasilnya aja belum ada kok sudah beli buku. Datang ke pertemuan misalnya ada pertemuan yang berbayar. Aku aja belum dapat hasil. Masa keluar duit terus belum dapat duit. Ayo ini coba temennya di prospek. ah nggak enak, aku nggak deket, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Jadi saya perhatikan rekan saya yang baru dan percaya gitu ya ketika dituntun gitu ya. Ayo dibikin daftar namanya, dia bikin. Ayo ini belajar mulai mengundang buat janji ya, dia mau melakukan. Ayo belajar presentasi, nih materinya, dan dia mau belajar. Itu membuat cepet loh. Tapi oke, kalau ada yang menarik nih. Cuman kok orangnya nggak buka kamera ya, apa dia nggak ready ya? Hihi, saya lagi pengen nanya sama Sari. Sari lagi ya. Iya kok. Jauh nih. Oke, oke. Berarti kamu ready ya, Sar? Ya Sar, kok.
Eh, ini satu pertanyaan gitu. Ini menarik. Kamu ingat nggak, Sar? Pada waktu kamu comeback, ya kan? Pada waktu kamu comeback, kamu kan cepet tuh, ya kan? Bulan pertama langsung langsung naik, betul nggak? Iya, Kamu betul. nyadari nggak? Apa bedanya pada waktu dulu, kasarannya sebelum, jadi 9 tahun yang lalu, join, ya kan? Terus dengan pada waktu yang comeback, bedanya apa? Paling membedakan ya aku sudah pasrah bongkoan ya kalau orang Jawa ngomong gitu. Sudah benar-benar ya udahlah kok aku ngomong apa tak coba tak turuti lah yang kali Itu. ini gitu. Nah, itu. Berarti kan relate ya dengan yang dibahas sama Pak Ronald tadi kan. Iya, Jadi, iya. ya tapi kita tahu teman-teman. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang baru. Ingat kita semua ngalami. Saya pun dulu ya nggak percaya sama plan saya kok. Ya kan. Bahkan saya ekstrim kan. Saya 3 tahun loh teman-teman. Saya 3 tahun. Omongannya plan saya itu tak kacangin pokoknya. Ya, jadi ini menarik kan. Bahwa sebetulnya bisnis ini mudah. Tapi itu mempercayai upline kita itu yang ya need time. Semakin cepat kita bisa mempercayai upline leader kita itu akan jadi semakin cepat, ya kan? Jadi juga jangan ini ya teman-teman, jangan merasa apa namanya, ini nyindir, nggak, ini nggak nyindir. Ini sebetulnya kita semua lagi membicarakan kayak contoh lah, ya kita bertiga ya Pak Ronald, saya sama Sari ya kan. Kita ini lagi membicarakan masa lalu kita. Pak Ronald kalau dulu gimana? Ah, pasti pernah dong ngalami masa-masa nggak percaya sama upline. Nah, kalau Pak Ronald gimana? Ya, ya, ya pasti ada gitu. Tapi nah ini kalau saya pribadi ya, saya pribadi pada waktu fase peniru saya lebih cepat karena saya Ah, kan kalau saya sejarahnya kan saya orang yang awalnya negatif MLM dan terbuka itu kan bukan karena dipresentasi orang, terbukanya kan karena baca buku. hmm. Jadi udah yakin duluan. Jadi sebetulnya waktu fase peniru saya cepat. Saya lamanya di fase amatir. Oke, ya. Dan saya saksinya. Ya jelas upline-nya, ya kan. Saya saksinya teman-teman. Jadi bahkan eh, boleh dikatakan sebetulnya fase peniru itu saya lebih lama daripada Pak Ronald. Tapi bisnis ini fair teman-teman. Yang menarik. Anda meskipun downline, meskipun Anda tuh maju, apa kalau Anda maju lebih cepat daripada upline Anda pun akan nyalip upline Anda. Karena dulu Pak Ronald tuh nyalip saya. Ya kan? Karena apa? Ya sekarang terjawab. Ini menarik dari teorinya ya. Karena jujur, masa peniru saya tuh lama banget. Itu 3 tahun, ya kan? Dan salah satunya tuh dulu yang menjadi salah satu inspirasi saya ya Pak Ronald sebagai downline saya. Jadi saya tuh pada waktu itu ya teman-teman, jujur nih, jujur. Nah, ini mumpung nggak ada plan saya, jadi saya bisa ngerasani lebih enak, ya kan? Jadi dulu ya, saya tuh nganggap Pak Ronald tuh bodoh. Serius, itu sempat teman-teman. Karena apa? Saya tuh kalau ngelihat ya dulu merhatikan ya pada waktu Pak Ronald konsultasi, nah, kan ya karena saya juga masih baru, ya kan. Jadi saya kan sebagai upline tetap diajak, tapi kan yang ngasih konsultasi bukan saya, yang ngasih konsultasi kan Pak Ronald kan. Sorry, Dokter Roy kan, yang kemarin malam itu loh, kalau Anda ikut acara kan, yang kemarin malam itu, ya kan. Ini mumpung nggak ada dia, jadi saya bisa ngerasa nih bebas. Jadi itu tiap kali ya, kalau upline saya itu ngomong, kalau Pak Ronald, ya kan, itu jawabannya tuh, oh, ya kok, ya, Nal ini ya, siap, Nal ini ya, siap. Meskipun yang dilakukan tuh juga tidak sempurna, ya kan. Tapi satu yang saya ngelihat tuh pada waktu itu siap. Nah, di saat itu, jujur, saya tuh cuma ngomong gini, ini orang bodoh banget tuh ya, mosok gitu aja nurut gitu loh. Nah, itu, ego. Oh, kalau saya nggak mau, gitu saya. Makanya kan disuruh apa namanya itu kerja ya kan sesuai dengan RKH. Saya dalam hati, kalau saya nggak mau, terserah dia lah, ya kan. Tapi itu yang menarik adalah dia nyalip saya, ya kan. Dan jujur salah satu yang membuat saya tuh akhirnya apa ya istilahnya goyang, tapi goyangnya goyang positif ya. Itu egonya tuh runtuh, ya kan. Karena saya ngelihat Pak Ronald Diamond duluan. Saya plan dulu. Pak Ronald Diamond duluan. Lalu Pak Ronald itu eh, jadi pembicara, ya kan? Kamu pada waktu itu sempat tahu jadi pembicara RTS ya? Hmm, iya, ya, Sempat nggak? MC, Ya, MC, MC.
cuman MC, tapi lumayan lah ya. India itu sudah maju di acara. Sedangkan saya masih manajer, ya kan? Dan itu yang membuat saya pada waktu itu, apa memang saya harus kayak dia ya? Itu yang dulu membuat saya itu goyang, teman-teman. Dan saya itu membutuhkan waktu 3 tahun, ya kan, untuk akhirnya apa yang membuat saya berubah? Yang membuat saya berubah itu sebetulnya ngikutin plan. Cuman itu mungkin Pak Ronald cepat ya, tadi Pak Ronald cerita bahwa dia masa penirunya lebih cepat karena apa namanya terbuka di buku dan segala macam. Eh, Kalau saya mungkin beda teman-teman. Saya sebetulnya terbuka dengan buku, tapi egonya ketinggian. Jadi kadang keruntuhan egonya itu 3 tahun. Ya, itu. Jadi apa namanya? Jadi ini siklus ya teman-teman. Jadi kalau Anda sedang mengalami ini, Anda jangan, "Ih, kok Aplan nyindir." Enggak, teman-teman. Kita ngalami itu, ya kan? Tapi minimal hari ini kita di reminder, jangan lama-lama di situ, ya kan? Yuk kita mulai ngelangkah ke amatir, ya kan? Udah kan? Ya. Kalau penirunya sudah kan? Nah, berarti peniru Oke, pokoknya berarti kita pesannya buat kita semua kalau mau cepet mesti percaya. Percaya saja. Sekalipun tidak ya ke mengerti. upline leader ya teman-teman ya. Ya, Anda ke cari upline upline leader. Anda minimal yang eksekutif diamond lah, Ya. ya. Contoh, waktu Iya, itu Dokter Roy kan minta, manajer ya Ron? Oh ya, siap. Nah, Diamond itu ya? itu itu, Ya. nah, itu yang beda teman-teman. Itu yang tadi saya bilang. Jadi, Han manajer ya, ya, gitu kan. Kalau saya, Han manajer ya, yes, pokoknya dijalani toh, nyampe-nyampe, gitu. Han diamond ya, nanti kita lihat. Itu tuh bener. Ya kan, itu yang saya lihat kalau dulu. Sari, kalau Sari waktu itu kepikirannya waktu dia ngomong Sari Diamond ya gitu ya. Ya pastinya ada ragu ya. Tapi aku melihatnya gini, upline-ku kan sudah pernah Diamond nih. Dia kan pasti sudah tahu caranya gitu. Jadi ya sudah percaya aja karena dia sudah tahu gitu. Tapi yang kedua kan itu. Ya yang baru baru ini. Nah, makanya yang pertama enggak kan. Yang pertama enggak. Makanya kan, apa ya, kasarnya gini loh teman-teman. Kadang ya, ini kalau kalau saya boleh flashback ya, saya flashback 20 tahun yang lalu ya. Kita ini ya ini mungkin masuk yang kedua juga ya. Yang kedua ini kan berusaha mencari jalan pintas, ya kan. Jadi mungkin yaitu saya dari yang pertama itu juga udah lambat, jadi tidak bisa percaya dengan upline. Terus masuk yang kedua, ya kan. Saya ngelihat yang diomongin upline kok, wih, haruskah jalankan, kalau kalau hari ini kita mempunyai istilah menjalankan bisnis ini itu kayak profesi, ya kan. Jadi betul-betul pro, ya kan. Ada jam kerjanya, ya kan. Jadi jujur 3 tahun itu adalah pencarian saya nyari jalan pintas. Ada nggak sih cara lain? Kalau ada cara lain, nggak usah lah ya pakai cara gitu-gitu. Ya, jadi apa amatir itu ya kita ngalami fase-fase itu dan kembali lagi saya pun ngalamin itu. Kalau Pak Ronald gimana nih? Yang fase kedua nih. Iya, fase kedua. Oh, aku soalnya salah fokus sama chatnya Vika. Oh, apa itu? Oh iya, nggak mesti kabur dulu. Loh, ya itu betul, teman-teman. Ya, saya ini sekali lagi ya, kalau Pak Ronald mungkin cepet, ya kan. Kalau saya, meskipun saya tuh nggak hilang, ya kan. Tapi upline tuh jadi kayak sparring partner untuk berantem pokoknya. Nah, Ya, sekarang ke ya fase gimana Pak kedua. Ronald? Kalau fase kedua bagi saya adalah fase penuh pertanyaan ya, penuh pertanyaan, Hmm, kebimbangan gitu ya. Bener nggak hmm. sih jalan yang saya pilih itu di HDI? Salah perusahaan nggak sih? Terus apalagi ya? Nah itu tadi bahkan ya, jangan-jangan saya salah jalur ya. Hmm. Ya, 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 ya. Kalau Dan Bu Sari ada sharing nggak nih ya, fase itu yang kedua? saya rasakan ya. Jadi, kalau saya Nah, bayangkan tuh relate sama waktu kita baca buku Business School tuh, bahwa siklusnya tuh kayak burung belajar terbang, dia akan turun dulu justru. hmm. Turun dulu, set gitu ya. Nah, fase amatir ini kalau bagi saya adalah fase terendah, di mana tuh saya dibawa turun sukut gitu ya. Ya tadi, ke dalam ke sebuah kebimbangan yang segala macam tuh rasanya jadi dipertanyakan gitu loh.
HDI-nya bener Hmm. enggak, produknya bener enggak, bahkan sampai ke jalur sponsorisasinya itu bener apa enggak sih ya? Hmm. Itu saya. Ya, ya, ya. Kalau Bu Sari gimana? Teman-teman Ya yang hampir lain mau sama nyeplos ya. boleh ya. Ini Pak Sasbron juga ngomong, itu juga pernah dialami ya kan. Terus tanya ke saya, Pak Sasbron boleh cerita nggak? Saya malah udah lupa loh. Apalagi Pak Sasbron bilang ketemu di Center Pekalongan. Saya lupa loh saya ngomong apa. Pak Sasbron boleh sharing nggak? Oh lagi nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Bu Sari? Oh Nah, itu bisa. bisa Pak tuh. Sasbron? Saya ngomong apa di Center Pekalongan? Saya nggak inget loh itu. Iya, waktu itu eh, saya mengalami bimbang sih karena banyaknya downline yang nggak aktif ya. Hmm. Sempat menanyakan, Pak, ini kira-kira cocok gak ya buat saya gitu. Itu apa karena saya materinya kurang atau ya gimana ya Pak? Kalau Pak Johari Hmm. sih bilang belajar dulu. Oh, berarti jawaban saya nggak salah ya. Ya kan karena kan tadi kan nanti kan di belakang kan diceritakan bahwa ya kita harus ahli di pekerjaannya gitu kan. Jadi kita harus belajar gitu. Iya, kalau dari Sari ini tamparan banget ya. Fase itu tuh aku yang paling lama. Kenapa? Bayangin sampai 4 kali loh aku diadei. Turun, kayaknya bukan jalanku, tinggalin gitu ya. Ulangi lagi. Nanti waktu fase turun gitu ya, fase mau harus belajar sendiri, ngulangin gitu lagi, tinggalin lagi kayak gitu. Sampai yang terakhir ini ya baru tahu bahwa oh ini aku yang harus bertumbuh gitu loh. Bahkan bertumbuh kayak apapun itu ya baru belajar dari buku No Limit kayak itu juga barusan paham. Oh yang ini loh naikin kapasitas tuh yang kayak gini loh kayak gitu sih kok. Ya, 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 ya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang kalau saya boleh tambahkan kondisinya dari Bu Sari itu kan karena kondisi kepepet, ya kan? Kondisi kepepet itu akhirnya baru mau melakukan semuanya. Padahal sebetulnya udah tahu semua kan. Plan prospek yo tahu, ya kan? Gedor tetangga yo tahu, ya kan? Tapi karena nggak kepepet, ya kan? Itu nyari jalan, nyari celah lain kalau di sini istilahnya kan gitu kan. Itu. Makanya saya cuman ngomong ya kan. Kalau Gusari kepepet baru akhirnya bisa ya toh. Ya saya cuman ngomong jangan di ya, jangan. Lagi viral itu ya. Jangan di ya. Ya jangan nunggu kepepet ya kan. Jadi di saat kondisi kita baik itu justru adalah kondisi kita itu kesempatan untuk membangun usaha baru ya kan. Kadang banyak orang itu terjebak ya kan di saat dia kondisinya baik-baik saja, makanya kan juga dikatakan tadi kan di Eric Ward pun mengatakan bahwa pada waktu menghasilkan uang tapi tetap harus belajar ya kan. Nah inilah sifat manusia. Di saat kita ini mendapatkan kondisi yang baik-baik saja, zona nyaman, belajarnya lupa ya kan. Makanya buat Anda, saya tahu di sini juga banyak pengusaha juga, di saat kondisi Anda baik, bangunlah kapal sekoci ya kan? Jangan nunggu kapal utamanya tuh goyang, jangan nunggu kapal utamanya ini udah mulai bocor, baru bingung bangun kapal sekoci, terlambat. Bisa, bisa. Tapi Anda kalau kepengen tahu rasanya, tanya Bu Sari, ya kan? Karena kemurahan Tuhan saya nggak sampai ambruk duluan, ya kan? Saya meskipun lama, ya kan? Saya meskipun prosesnya lama, tapi saya nggak nunggu ambruk, ya kan? Nah, kalau Bu Sari itu itu dia mengalami goncangan hebat ya kan tapi itu sambil ngerintis ya kan bisa bisa ya kan tapi coba tanya rasanya gimana ya kan Brobios pokoknya. gebrobios aduh bahasa Indonesia please ini ada yang dari luar apa Eh, itu gebrobios sampai keringatnya keluar berkeringat banyak pastinya. ya ya jadi fase kedua itu fase mencari celah itu mencari mudahnya nyari jalan pintas ya kan mulai masang iklan di koran ya toh eh, apa itu yang menarik tuh gini kata-kata yang menarik tuh eh, betapa gilanya saya jika melakukan seluruh taktik di internet yang bisa saya gunakan untuk menghibur diri itu yang menarik menurut saya jadi akhirnya itu kan panik ya melihat oh ada yang baru wah ini harus gini wah ini harus gini wah ini harus gini
Bukan berarti kita nggak boleh update loh, teman-teman. Update itu boleh, ya kan? Tapi ingat, pola network marketing dari dulu sampai hari ini itu nggak berubah polanya, ya kan? Tapi memang cara perekrutan orang baru itu yang berubah-ubah, ya kan? Bahkan hari ini kita bisa kan lewat story, ya kan? Tapi jujur, hari ini saya masih melihat network marketing kalau dijalankan full online masih belum bisa, ya kan? Ya itu nanti ya, saya nggak bahas lebih dalam, nanti aja. Itu nanti ada di belakang soalnya. Tapi intinya itu boleh, ya kan? Kita apa namanya, mencari cara itu boleh, ya kan? Tapi itu ingat, itu baru pembukaan orang baru. Ya, masih ada hal yang lainnya. Lalu yang berikutnya ya itu menjadi profesional, ya kan? Itu definisi pro. Seseorang dibayar untuk mengerjakan serangkaian tugas khusus dan menyelesaikan tugas tersebut untuk mendapatkan penghasilan, ya kan? Jadi seorang pakar dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun organisasi bisnis jaringan yang besar dan sukses, ya. Kita menjadi seorang pro, ya. Dan ya, halaman 22, wah itu menarik itu. Lebih baik untuk menjadi bodoh yang bersemangat daripada menjadi cerdas yang apatis. So, itu yang pertama, ya kan. Jadi intinya apa? Bukan berarti bodoh nggak apa-apa loh. Tapi kata kuncinya ada semangat, ya kan. Tapi yang dikatakan berikutnya apa? Kenapa kok harus pilih salah satunya? Artinya apa? Gimana kalau kita pinter dan semangat? Nah, betul. Iya kan? Jadi kenapa kok harus bodoh dan semangat saja? Itu Ya kan kan? seperti gini kan Pak Johan. Lebih pilih Ya. pilih mana? Miskin masuk masuk surga apa kaya masuk neraka? Nah, itu betul. Saya Itu milih kaya masuk surga deh ya. betul. Itu pertanyaan yang dari dulu saya juga sering dilontarkan. Ya toh, kerja nggak usah sampai segitunya, ya kan? Ayo milih mana, miskin masuk surga, kaya masuk neraka. Saya dari dulu, gimana kalau kaya masuk surga aja? Lah katanya di kitab suci, orang kaya susah masuk surga. Oke, susah, bukan tidak bisa toh. Betul. Lah apa Anda pikir kalau miskin itu juga lebih mudah masuk surga? Ya kan? Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tuh goyang. Ya kan? Bingung kan kita dapat pilihan-pilihan begitu. Gimana kalau kita bisa kaya dan masuk surga? Lo ingat loh, orang kaya tuh bisa loh. Ya kan? Susah. Ya menurut saya orang miskin juga susah sih. Loh, betul nggak teman-teman? Contoh, miskin. Ya kan? Ekonomi sulit. Ya kan? Ini hari ini dengan medsos kita kan tahu banyak kasus. Ya kan? Berapa banyak pembunuhan terjadi karena masalah ekonomi? Betul nggak? Lah, terus kalau sudah bunuh anaknya, ya kan terjadi kan belakangan ini kan, berita-berita ini kan, bunuh anaknya, pasangannya dibunuh. Lah, terus kalau itu masuk surga, ya kan? Jadi patokannya masuk surga bukan kaya miskinnya, ya kan? Jadi hati-hati ya dengan statement seperti itu. Jadi pilihlah gimana caranya kita pintar dan bersemangat. Kadang punya semangat, good, ya kan? Tapi kan jangan bodoh, ya kan? Jadi gimana caranya kita jadi cerdas tapi tetap semangat, ya. Lalu, nah itu ya di paragraf kedua, antusiasme memang bagus, tapi pada akhirnya Anda harus mengawinkannya dengan keahlian. Ya. Ya, terus, oh ini sudah lewat ya. Oke, saya lanjut cepat. Sama ya, sudah dibahas berkali-kali ya. 10.000 jam untuk kita jadi ahli, ya kan? Sekitar 7 tahun. Bukan cuma di HD, apapun. Ya, jadi kadang itu loh, ini loh teman-teman, gimmick MLM dari dulu yang saya itu gemes, benci saya itu. Apa itu? Orang itu selalu berpikir bahwa MLM itu tempat jadi kaya cepat, ya kan? Jadi terus itu ongkang-ongkang dapat duit, ya kan? Itu tuh gimmick-gimmick yang menurut saya hanya menjadi penarik massa, tapi buntutnya orang tuh kecewa, ya kan? Dulu atau apa kelebihannya MLM? Bangun bisnis paling enak, ya kan? Jadi bukan masalah cepat atau enggak, cepatnya itu tergantung dari kita. Kenapa kok saya bilang paling enak? Resikonya nol. Itu loh enak, teman-teman. Ya, Anda bisa bayangkan kita usia 30, 40, mungkin 50 kali ya. Itu kalau misalnya bisnis ada apa-apa itu 50 tuh aja sebetulnya udah mulai ngos-ngosan kan. Kita bisnis kalau sampai kehilangan modal, ya kan, itu kita masih bisa cari lagi.
Nah, terus kalau usia pensiun itu loh, ya kan, tenaganya juga udah irit-irit, ya toh hemat, ya kan. Makanya saya bilang, MLM itu bisnis paling enak, ya. Tetap kita harus belajar, ya. Jadi ini relate ya, dari kemarin kita baca Robert Kiyosaki, sama. Robert Kiyosaki kemarin 7 tahun ya? Robert Kiyosaki 5. Oh 5 ya, kalau Robert Kiyosaki bilang 5 tahun ya. Kalau ini untuk ahli itu jadi 7 tahun, ya. Karena ini hitungannya 4 jam. Kalau Robert Kiyosaki kan 8 jam. Oh ya, betul. Dan kita bisa mempercepat, teman-teman. Nah ini, apakah di bisnis HD harus full time? Tidak, harus full time. Tapi kalau Anda nanya ke saya pribadi, saya nggak tahu, mungkin Pak Ronald sama Bu Sari punya punya alasan tersendiri. Saya untuk full time adalah itu, ngejar jam kerjanya. Kalau dulu saya part time, ya kan, saya cuma bisa ngerjakan 2-3 jam, ya kan. Tapi kalau saya full time, saya kan bisa all day, ya kan. Untuk apa? Ini loh, berlatihnya tuh lebih lebih banyak. Jadi otomatis akan jauh lebih cepat. Tapi kalau ditanya harus full time, tidak, ya kan. Mohon maaf nih, Anda full time nggak ngapa-ngapain ya nggak menghasilkan. Ya toh? Jadi contoh lo kan sering yang terjadi. Ada saya rekan kerja full time, tapi begitu dicek waktunya dibuat apa itu nganter anaknya sekolah, ya atau nanti nganter orang tuanya begini begitu, ya kan. Jadi akhirnya definisi full time-nya tuh jadi beda itu, ya. Jadi intinya tuh seberapa banyak kita luangkan waktu kita di bisnis ini, itu yang menentukan. Jadi bukan masa, oh kalau full time berarti income kita bakal besar. Enggak juga. Tergantung full time-nya dibuat apa. Ya, jadi di jamnya itu. Nambahin ya kok. Pada Ya, saat memutuskan untuk full time dan tahu bahwa aku harus ketemu orang banyak itu untuk belajar, itu baru sadar bahwa ternyata benar loh. Kalau kita ini ketemunya misalnya apa namanya sehari satu gitu ya, itu rutin. Daripada satu hari bisa ketemu 5, terus enggak, mulai lagi di minggu berikutnya baru mau mulai kembali, itu lebih susah untuk belajarnya daripada setiap hari mungkin rutin ketemu satu dua orang, satu dua orang, satu dua orang, satu dua orang itu progresnya lebih cepat. Sama halnya kayak misalnya lama nih nggak ngisi arisan gitu. Ngisi pertama pasti rasanya nggak karu-karuan. Ngomongnya apa ya? Ngomongnya apa ya? Balik kembali awal lagi. Tapi kalau rutin, nah itu jadi sebuah pembelajaran yang jam terbangnya jauh lebih cepat. ya jadi ya kalau itu nanti kita membahas tentang konsistensi ya. Jadi konsistensi itu dan sekali lagi ini di semua bidang, teman-teman. Coba deh Anda, misalnya kita ngomong olahraga, ya kan? Anda kalau lagi semangat, Anda misalnya nih mau latihan fisik, Anda kalau lagi semangat, Anda bisa lari lapangan 30 kali. Loh, lagi semangat, ya kan? Tapi terus habis itu Anda libur seminggu, ya kan? Terus habis itu Anda lari lagi, ya kan? Dibandingkan dengan orang yang rutin setiap hari, ya kan? Satu hari dua kali lapangan aja, ya kan? Itu hasilnya akan beda dengan orang yang itu 30 tapi terus habis itu libur seminggu, ya kan? Karena apa? Saya yakin yang berikutnya, seminggu berikutnya, itu nggak mungkin 30. Bukan belum tentu loh. Saya jamin teman-teman, nggak mungkin 30. Itu pasti akan turun. Dan itu nanti akan nurun. Nurun. Di sini ada olahragawan nggak? Kalau Anda tanya deh sama olahragawan, bisa nggak latihan seperti itu? Nggak bisa. Itu akan nurun. Itu. Jadi lebih baik Anda kuat 2 lapangan. Oke, 2 lapangan, 2 lapangan, 2 lapangan, 2 lapangan, 2 lapangan, 2 lapangan. Itu nanti akan justru malah meningkat. 2 lapangan, 2 lapangan, 2 lapangan, 2 lapangan. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Terus itu. Akan ada progres. Itu. Dibandingkan itu. Lagi mood, lagi happy, ya kan? Bisa lari sampai 30 lapangan, ya kan? Nah, itu deposit waktu yang nggak ada, makanya nggak bisa. Ya toh, itu kalau Pak Haryanto bilang deposit toh, kan saya 30, jadi kan saya boleh libur seminggu. Nggak ada ceritanya, teman-teman. Boleh dicoba, hasilnya akan beda. Itu, nah, itu kram ototnya, kaget, betul. Itu, makanya memang harus konsisten ya. Jadi itu berlatih untuk ahli, ya kan? Itu. Terus
Ini diingatkan lagi kan, dunia berubah ketika mulai berkonsentrasi pada keahlian dan membuat komitmen untuk berlatih, berlatih, berlatih hingga menguasai keahlian tersebut. Ya, jadi nggak bisa ice breaking, coba aja terus, nanti kan bisa, ya kan? Nggak bisa presentasi, coba aja presentasi, ya kan? Kadang-kadang kita membuat kata pembuka, ketemu orang pertama kali, ya kan? Mungkin kesulitan, loh, saya juga teman-teman. Jadi Anda jangan berpikir bahwa kita ini langsung bisa. Saya dulu juga nggak bisa. Bahkan kalau saya pribadi, tantangan saya itu dari minus, ya kan? Kenapa? Lah karena saya enggak terlalu suka sebetulnya. Ramah tuh nggak suka saya. Jadi nyapain orang. Jadi dia kalau nggak ada perlunya ya saya nggak mau nyapa orang, ya kan? Jadi saya berawal dari seperti itu. Lalu, nah di garis bawahi lagi ya bahwa jadilah profesi di network marketing. Jadi kalau kita jadi pro, bisnis ini luar biasa, ya kan? Kita sudah lihat kan potensi penghasilannya, ya kan? Tapi kalau kita cuma bertahan jadi peniru atau amatir, ya kan, ya akan berakhir menyedihkan. Ya, jadi berkali-kali Eric Ward ini ngomong ya kan bahwa profesi, profesi. Nah, sehingga perkataan yang menarik ya kan di halaman 24. Saya dokter, tapi saya juga pebisnis jaringan profesional. Wah, ini keren kan? Ya kan? Saya bekerja di konstruksi, tapi saya juga seorang pebisnis jaringan profesional. Ya kan? Artinya apa? Nggak harus full time, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau mau full time, loh ayo, saya full time yo hidup kok. Loh, takutan banyak orang nggak berani full time apa sih? Takut nggak bisa untuk hidup kan? Ya kan? Tapi saya sudah kasih contoh, saya berjalan di depan Anda, bisa kok untuk hidup. Tapi harus enggak, ya kan? Bisa juga, ya. Terus masuk ke yang berikutnya. Eh, ya kesuksesan ya kembali lagi diingatkan ya. Jadi dari diri kita sendiri, ya. Dan kuncinya kembali lagi ke diri kita sendiri. Segalanya berubah saat Anda bertanggung jawab penuh atas karir bisnis jaringan Anda. Jadi nggak nyalakan upline, nggak nyalakan, bahkan saya tambahin, nggak cuma upline, nggak nyalakan downline, ya kan? Downline Anda mau berhenti, selama kita nggak berhenti, kita hidup kok, ya kan? Jadi jangan nyalakan downline, wah, downlineku hilang nih, downlineku berhenti, wah, berarti bisnis ini bukan untuk saya. Nggak ada hubungannya, teman-teman. Saya pun mengalami kehilangan rekan kerja itu juga sering, ya kan? Tapi kan kembali lagi, bahwa bisnis ini milik saya, jadi saya yang bertanggung jawab atas bisnis saya. Ya, oke, ada yang mau ditambahkan, Bu Sari, Pak Ronald? Banyak sih, tapi waktunya yang nggak cukup. Iya, Mestinya waktunya. kalau mau dibahas banyak ini. Rasanya kita ini kali ya, bacanya mungkin nggak 15 menit kali ya. Per subbab mungkin ya. Iya, kita mungkin ke depan per subbab aja kali ya. Ya oke lah, mulai hari Selasa kita bahasnya per subbab. Jadi kita nggak kejar-kejaran. Oke, kalau gitu, eh, siapa yang pimpin doa? Bu Vero mau pimpin doa. Ya, Bu Vero, doakan kita semua yuk untuk hari ini. Oke. Dan ini 2 hari ya. Itu loh Bu, dipencet. Dipencet. Bu Vero yang masih bingung mencetnya ya. Yang gambar mic, layarnya diketuk sekali. Loh, salah sebelahnya, sebelah kirinya. Nah, dah, Ya, dah, Dah. nggak apa-apa. dah ngomong, bisa. Oh ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dapat mengikuti komunitas baca buku. Terima kasih Tuhan, dengan adanya komunitas baca buku ini, pengertian kami bertambah, kami memperoleh pengalaman, bisa mendengarkan testimoni daripada teman-teman kami, sehingga kami memperoleh pelajaran baru dan pengertian baru. Sertai Tuhan langkah-langkah kami sepanjang hari ini,
supaya Tuhan tunjukkan sumber berkat-Mu kepada anak-anak-Mu, khususnya komunitas baca buku ini, sehingga jalan kami Engkau tunjukkan kepada jalan sumber berkat-Mu. Karena kami tahu bahwa sumber berkat-Mu tidak hanya di dalam satu tempat. Oleh sebab itu, jadikanlah kami penjemput-penjemput bola Tuhan dalam langkah kami hari ini, sehingga tidak hanya menantikan bola datang, tetapi kami mau menjemput bola. Berkatilah Tuhan dengan kesehatan yang prima kepada anak-anak-Mu dalam komunitas baca buku ini, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan ini dengan penuh sukacita dan gembira. Kepadamu Tuhan kami mohon tuntunan, kami mohon bimbingan melalui upline-upline kami, sehingga kami harus mengerjakan apa, kami bisa mengikutinya, sehingga bisa mencapai kelancaran, kesuksesan, bahkan keberhasilan. Hanya kepadamu Tuhan, kami mohon dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan berikan perlindungan, naungan, dan keselamatan dalam kami melangkah dalam kehidupan ini. Jauhkanlah dari mara bahaya, petaka, dan bencana. Biarlah perlindungan-Mu, naungan-Mu, keselamatanmu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini, dan kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Wow, terima kasih Bu Vero. Terima kasih Bu Ayo Vero kita doanya. kita Ya, foto. 2 hari teman-teman, sama-sama. final sprint ya. Kita selesaikan yang terbaik ya. Lompatan-lompatan besar akan terjadi ya. Ingat teman-teman ya, saya sudah bisa melihat ledakan besar di bulan Desember. Jadi akan terjadi ledakan-ledakan besar sampai akhir tahun. Tapi harus dibangun dari hari ini. Oke. Ada pengumuman tambahan? Oh, bagi teman-teman jangan lupa yang tadi malam ikut, Anda bisa beli produknya. Oh iya, saya mau nyoba tadi pagi kok kelupaan ya. Ya, yang bingung caranya belanja, coba deh tanya sama plannya. Saya juga tak belajar dulu gimana caranya. Ya, Di HD tapi Store yang kok jelas belum jangan muncul lupa ya? dibelanjakan. Ya, gimana Neti? Ini di HD Store udah buka tapi belum muncul tuh, Kak. Nah, makanya, saya sabar ya. Saya tadi pagi itu udah kepikir, saya tak nyoba dulu supaya bisa ngajarin. Tapi kok kelupaan kena ini itu, saya lupa. Ya, pokoknya konsultasi ke upline leader Anda, gimana caranya pakai. Ya, yang jelas, kemarin saya sudah dikasih bocoran jam berapa ya kemarin? Jam 10 ya? Jam 10 atau setengah 11. Itu absen sudah masuk 70 orang. Ya, jadi intinya tuh absennya masuk. Gitu. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman. Sampai ketemu lagi pengumuman. Itu aja. Itu aja ya. Ya, final run ya sampai besok. Yes, sampai besok. Oke, see you guys.